Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, ada kesepakatan belajar yang harus teman-teman pelajari. Yang pertama, teman-teman harus fokus. Yang kedua, teman-teman silahkan siapkan buku dan alat tulisnya. Yang ketiga, teman-teman dengarkan apa yang disampaikan oleh Miss dan Misternya dengan baik. Yang keempat, silahkan teman-teman kerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Dan yang kelima, silahkan teman-teman rapikan kembali buku dan alat tulisnya setelah selesai digunakan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita sama-sama awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan masih membahas pelajaran kelima dengan tema perilaku hidup bersih dan sehat. Setelah kemarin teman-teman membahas dan mempelajari mengenai hadis tentang perilaku bersih dan sehat, kali ini teman-teman akan membahas mengenai perilaku hidup bersih dan sehat dan hikmah kita selalu melaksanakan hidup bersih dan sehat. Adapun tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai pada pertemuan kita hari ini, yang pertama, siswa harus mampu menentukan sikap perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 2. Siswa harus mampu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan benar. 3. Siswa harus mampu menyebutkan hikmah perilaku hidup bersih dan sehat dengan benar. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman masih mengingat hadis tentang kebersihan? Bagaimana bunyi di hadis tersebut? Yuk kita ingat kembali pelafalan dari hadis tentang hidup bersih dan sehat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malikil Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At-tuhuru syatrul iman, rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abi Malik al-Asy'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebersihan sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis yang sudah teman-teman hafalkan tentang kebersihan, di mana di sana sudah sangat jelas bahwa Islam sangat mencintai kebersihan. Dan disebutkan juga bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, kali ini selain teman-teman mengetahui hadis tentang kebersihan, teman-teman juga harus mengetahui bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat di dalam kehidupan sehari-hari. Yuk mari simak video yang akan Miss Putri tampilkan pada layar. Menanamkan nilai-nilai positif kepada anak usia dini untuk mempraktikkan pembiasaan hidup bersih dan sehat sangat penting. Karena usia dini merupakan usia emas yang menentukan perilaku baik anak-anak pada masa mendatang, sehingga mereka menjadi agen perubahan bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Pembiasaan hidup bersih dan sehat atau disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan. Untuk membiasakan PHBS kepada anak usia dini, guru dan orang tua harus mengambil peran aktif ketika anak di sekolah dan di rumah. Karena itu, guru dan orang tua harus mengajarkan dalam bentuk praktik langsung perilaku hidup bersih dan sehat kepada anak-anak. Misalnya, saat mandi, buang air kecil, buang air besar, makan, minum, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat ini harus dilakukan secara konsisten baik saat anak di layanan PAUD maupun di rumah. Pembiasaan hidup bersih dan sehat yang penting diajarkan kepada anak-anak diantaranya 1. Pembiasaan perilaku buang air kecil dan buang air besar di jamban. 2. Pembiasaan mencuci tangan pakai sabun. 3. Pembiasaan minum air yang higienis dan makan makanan yang sehat. Dan 4. Pembiasaan membuang sampah di tempat sampah dan menjaga lingkungan bersih serta aman. Pertama, pembiasaan perilaku BAK dan BAB di jamban. BAK dan BAB di sembarang tempat akan berisiko mencemari badan air dan tanah, sehingga dihuni oleh berbagai macam kuman. Kuman penyakit itu dapat menempel di tangan manusia atau menempel di kaki binatang seperti lalat, kecoa, dan serangga, atau diterbangkan oleh angin bersama debu.
Itu sebabnya, sejak dini, anak-anak perlu diajarkan BAK dan BAB di jamban yang sehat. Karena itu merupakan salah satu cara untuk memutus alur penularan penyakit yang bersumber dari tinja dan urin manusia. Berbagai penyakit yang bersumber dari tinja manusia antara lain, diare, tifus, polio, dan cacingan. Kedua, pembiasaan mencuci tangan pakai sabun. Mengapa sejak dini anak-anak perlu dibiasakan mencuci tangan pakai sabun? Karena kuman ada di mana-mana dan tidak bisa dilihat kasat mata. Ketika anak-anak bermain dan melakukan kegiatan di sekolah, atau ketika sedang dalam perjalanan menuju sekolah, mereka menyentuh berbagai permukaan benda yang mungkin ada kumannya. Tangan yang sudah menyentuh benda tempat bersembunyinya kuman atau tidak dicuci pakai sabun akan memindahkan kuman ke makanan yang dipegang atau langsung ke mulut ketika menyuap makanan. Kuman dari tangan juga akan berpindah ke mata ketika anak menggosok-gosok mata atau terisap melalui hidung ketika ia memegang hidung. Mencuci tangan pakai sabun dan air bersih yang mengalir akan membersihkan tangan dari kuman. Ketiga, pembiasaan minum air yang higienis dan makan makanan yang sehat. Air diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Fungsi air sangat penting, antara lain sebagai pengatur suhu, media transportasi zat gizi, dan pembuangan sistem metabolisme. Kita harus memastikan air yang dikonsumsi oleh kita dan anak-anak adalah air yang memenuhi persyaratan kualitas air minum yang bebas dari bakteri, virus, cacing atau telur cacing dan protozoa. Selain itu, kita juga perlu menjamin makanan dan jajanan yang sehat, higienis, dan bergizi seimbang untuk anak-anak. Untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, anak membutuhkan gizi seimbang. Gizi seimbang berarti cukup secara kuantitas dan kualitas, serta mengandung berbagai zat gizi, yaitu energi, protein, vitamin, dan mineral. Keempat, pembiasaan membuang sampah di tempat sampah dan menjaga lingkungan bersih serta aman. Pembiasaan membuang sampah di tempat sampah dan menjaga lingkungan agar bersih, sehat, dan aman harus dimulai sejak usia dini. Pembiasaan ini hendaknya dilanjutkan oleh anak-anak di rumah dengan didukung dari orang tua atau pengasuh. Kita harus membiasakan anak-anak untuk menjaga lingkungan agar bersih dan sehat, yaitu dengan memperkenalkan jenis sampah berdasarkan sifatnya, yaitu sampah organik dan anorganik. Menyediakan minimal 2 tempat sampah yang kuat, kedap air, dan mempunyai tutup yang dicat dengan warna yang berbeda. Mengajak dan membiasakan anak untuk membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan sesuai dengan jenisnya. Mengajak anak untuk bersama-sama membersihkan halaman, ruang kelas, dan alat permainan dalam suasana yang menyenangkan pada hari-hari tertentu di setiap pekan. Untuk bekal anak, orang tua tidak menggunakan kertas, plastik, styrofoam, dan botol bekas air dalam kemasan wadah makanan atau minuman. Bangun generasi emas dengan pembiasaan hidup bersih dan sehat pada anak-anak kita. Masa depan mereka ditentukan oleh perilaku hidup bersih dan sehat sejak sekarang. Nah, teman-teman, itu dia tadi bagaimana video tentang pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat baik di rumah maupun di sekolah. Seperti yang sudah teman-teman lihat pada video tersebut, yang ditampilkan pada video tersebut yaitu menunjukkan perilaku hidup bersih, di mana hidup bersih akan membawa manfaat, sedangkan hidup kotor dan jorok akan membawa akibat buruk. Anak yang dapat menjaga kebersihan maka akan merasakan hidupnya nyaman. Selain itu, anak yang menjaga kebersihan, badan dan pakaiannya pun bersih, sehingga tubuhnya pun sehat dan segar. Sebaliknya, anak yang tidak dapat menjaga kebersihan akan merasa hidupnya tidak nyaman. Anak yang tidak menjaga kebersihan, badan dan pakaiannya pun pasti kotor, dan tubuhnya pun tampak tidak sehat dan tidak segar. Nah, jadi amatlah penting kita harus bisa menjaga kebersihan tubuh kita dengan baik agar tubuh kita menjadi bersih dan sehat. Berikut adalah contoh perilaku hidup bersih dan sehat. Berikut adalah contoh perilaku penerapan hidup bersih dan sehat di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, Miss telah menampilkan beberapa gambar yang menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat. Akan tetapi, perilaku hidup bersih dan sehat itu sangatlah banyak, teman-teman. Nah, yang pertama yang bisa teman-teman biasakan yaitu adalah mandi. Dengan mandi, maka tubuh kita akan menjadi bersih. Selanjutnya, yaitu dengan
cara mencuci tangan setelah melakukan segala sesuatu dan akan melakukan sesuatu, misalnya seperti makan. Selain itu, bisa teman-teman biasakan juga dengan mencuci pakaian. Pakaian yang sudah kita pakai biasanya kotor dan sebaiknya harus dicuci agar pakaian tersebut bersih dan bisa digunakan kembali. Selain itu, teman-teman juga bisa membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih dan sehat jika tidak ada sampah bertebaran di mana saja. Membuang sampah pada tempatnya termasuk perilaku terpuji. Orang yang berperilaku terpuji menjaga lingkungan akan merasakan manfaatnya. Lingkungan akan menjadi bersih dan membuat penghuninya pun sehat. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai hikmah hidup bersih dan sehat. Sebagaimana Rasulullah SAW telah memerintahkan umatnya untuk berperilaku hidup bersih supaya sehat. Hidup bersih ini sangat penting teman-teman, karena orang yang hidup bersih maka dia akan sehat. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga kebersihan. Hidup bersih dan sehat sangatlah bermanfaat. Nah, apa saja sih manfaat kita selalu hidup bersih dan sehat? Adapun manfaat selalu hidup bersih dan sehat sebagai berikut. Yang pertama, kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, teman-teman akan mempunyai banyak teman. Yang ketiga, kita akan mempunyai daya tahan tubuh yang baik. Yang keempat, kita tidak akan mudah terkena penyakit. Dan yang kelima, anak yang bersih dan sehat umumnya menjadi anak yang cerdas. Nah, apakah teman-teman ingin memiliki manfaat seperti yang sudah Miss Putri tadi sebutkan? Jika teman-teman ingin memiliki kelima manfaat tersebut, silakan teman-teman biasakan hidup bersih dan sehat di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tugas yang harus teman-teman buat untuk hari ini yaitu, silakan teman-teman membuat poster atau gambar dengan tema hidup bersih dan sehat. Untuk contoh-contoh posternya, Miss Putri akan tampilkan pada layar. Nah, bisa teman-teman gambar seperti yang sudah Miss Putri tampilkan pada layar, ataupun teman-teman bisa berkreasi sekreatif mungkin. Silahkan gambar atau buat posternya pada kertas HVS atau kertas buku gambar ataupun kertas yang tersedia di rumah. Silakan teman-teman buat poster atau gambar tersebut sekreatif dan sebagus mungkin dengan tema hidup bersih dan sehat. Nah teman-teman, itu dia tadi video pembelajaran yang sudah teman-teman simak. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini? Oke, alhamdulillahirabbil alamin jika teman-teman sudah memahami apa yang disampaikan oleh Miss. Nah teman-teman, Miss Putri harapkan teman-teman dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah teman-teman pelajari hari ini. Dan Miss Putri harapkan teman-teman bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman yang soleh dan soleha, Miss Putri akhiri dan Miss Putri ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sudah bekerja sama dengan baik dan sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan baik. Oke, Miss Putri cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.